netizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putrada. Ini mata kuliah Sistem Digital pertemuan ke-8 rangkaian kombinasional video ketiga membuat half adder. Langkah pertama, gaspol. Nah, ya kalau saya masih ingat, half adder itu adalah salah satu jenis rangkaian kombinasional aritmatis yang untuk penjumlahan. Nah, itu salah satu dari salah satunya, karena ada lagi full adder. Intinya half adder dan full adder itu, half adder itu adalah adder yang tidak lengkap. Nah, jadi full adder itu adalah adder yang lengkap, cuman kalau dijelaskan dari full adder akan sulit dipahami, jadi kita bahas ini aja, half adder. Nah, di sini kita punya blok diagramnya. Jangan lupa juga bahwa dalam desain rangkaian kombinasional itu langkah pertamanya adalah blok diagram. Jadi di sini blok diagram itu gunanya untuk menjelaskan sistemnya itu seperti apa. Nah, ini adalah half addernya, rangkaiannya nanti di dalam sini. Di sini inputnya ada 2, A sama B, outputnya juga ada 2, sum dan carry out. Itu apa nanti akan saya jelaskan. Nah, kemudian di masing-masing A dan B ini, A ini ada tulisan 1 coret, B juga ada 1 coret, di keluarannya juga ada 1 coret, ini ada 1 coret. Nah, itu maksudnya apa? 1 coret itu maksudnya 1 bit, artinya A ini bernilai 1 bit, B bernilai 1 bit, ini tulisannya half adder 1 bit. Keluarnya nanti bernilai 1 bit maksimum, carry outnya juga keluarannya 1 bit. Ya, jadi maksudnya 1 bit itu apa? Jadi nilai A itu cuma bisa 1 bit, misalnya ada angka 3 bisa masuk nggak? Nah, nggak bisa, karena angka 3 itu binarnya adalah 11, nah, atau 2 juga 2 bit, ya, 2 itu 10. Nah, 1110 nggak bisa, nah, yang di bawah 2 itu bisa. Jadi ini half adder hanya untuk operasi maksimum 1 atau 0 gitu. Nah, terus cara kerjanya half adder itu seperti apa? Kita bisa memberi contoh di sini. Misalnya saya kasih A itu nilainya 1, kemudian B itu nilainya 0. Nah, karena ini adalah half adder, adder itu penjumlah, berarti dia melakukan penjumlahan. 1 tambah 0 itu berapa? 1 tambah 0 itu 1. Nah, hasilnya itu keluar di mana? Di sum atau di carry out? Jawabannya adalah di sum. Jadi nanti nilai sum itu adalah 1, carry out itu nilainya adalah 0. Nah, terus habis itu pertanyaan berikutnya, carry out itu gunanya buat apa kalau gitu? Nah, carry out itu gunanya buat begini. Misalnya ini, yang B ini saya ganti jadi, yang B ini misalnya saya ganti jadi 1 juga. Jadi 1 tambah 1. 1 tambah 1 itu berapa? 2 kan? Nah, 2 itu binarnya berapa? 2 itu binarnya 10 kan? Nah, jangan lupa sum itu hanya 1 bit. Ya, terus gimana kita menampung nilai 1 yang di sebelah kiri? Nah, berarti itu adalah tugas dari carry out. Jadi carry out itu tugasnya menyimpan kelebihan penjumlahan dari suatu hasil gitu. Jadi kalau misalnya ini 1 dan 1, berarti ini sumnya berubah jadi 0, karena penjumlahan 1 dan 1 itu sebenarnya 0. Nah, dari situ kelebihan 1, kelebihan satunya di carry out. Nah, jadi carry outnya berubah jadi 1. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita sudah selesai. Ini penjelasan blok diagram ini sudah seperti ini. Kita bisa lanjut ke truth table-nya. Nah, jadi kalau misalnya Anda masih ingat, langkah berikutnya setelah blok diagram adalah membuat truth table. Jadi tadi kita sudah menjelaskan proses inputnya seperti apa, outputnya apa, nah kita tuangkan di dalam truth table. Jadi sebenarnya kegunaan belajar truth table di dalam sistem digital itu bukan untuk belajar aljabar boolean, tapi untuk menghubungkan apa namanya, requirement input dan output dari suatu blok diagram sistem digital gitu. Nah, gimana cara gambarnya? Kita bikin table seperti ini. Inti dari truth table ini adalah dua baris paling atas, yaitu input dan output. Jadi input itu yang masuk ke dalam kotak, output itu yang keluar dari kotak. Nanti kita akan lanjutkan pada video berikutnya untuk sisa.
Nah, jadi beberapa hal yang berhasil kita bahas pada video ini antara lain adalah tadi half adder itu apa, kemudian blok diagramnya seperti apa, dan beberapa keterangan di blok diagram itu maksudnya apa, kemudian cara kerja dari half adder itu juga sudah dijelaskan, dan sedikit tentang truth table-nya. Nanti pada video berikutnya kita akan lanjutkan mengenai isi dari truth table tersebut. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda.